kekerasan atau intimidasi yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang kepada individu atau kelompok lain. Tindakan ini biasanya bertujuan untuk menakut-nakuti, merendahkan, atau mendominasi korban, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun daring, atau cyberbullying. Jenis-jenis bullying dibagi menjadi 3 jenis bullying. Bullying yang pertama yaitu bullying fisik, melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau mencubit. Jenis bullying yang kedua yaitu bullying verbal, meliputi ejekan, hinaan, atau perkataan kasar yang merendahkan. Jenis bullying ketiga yaitu cyberbullying, terjadi di dunia maya melalui media sosial, pesan teks, atau email dengan cara menyebarkan informasi yang menyakitkan atau menghina. Dampak bullying. Bullying dapat menimbulkan efek negatif yang besar bagi korban, antara lain yaitu 1. Dampak emosional. Korban bisa merasa takut, malu, cemas, bahkan depresi. Kedua, dampak sosial. Korban mungkin merasa terisolasi atau kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, dampak kesehatan. Stres yang berlebihan akibat bullying bisa berpengaruh pada kesehatan fisik. Keempat, dampak akademik. Korban sering kehilangan minat belajar dan prestasinya akan menurun. Berikut cara mengatasi bullying. Yang pertama, melapor. Jangan ragu untuk melaporkan tindakan bullying kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Belajar untuk mengatakan tidak dan bersikap tegas. Yang ketiga, mencari dukungan. Berbicara dengan teman atau orang yang bisa dipercaya untuk mendapat dukungan emosional. Yang keempat, menghindari situasi. Jika memungkinkan, hindari tempat atau situasi di mana bullying mungkin terjadi. Yang kelima, gunakan media dengan bijak. Jangan membalas pelaku bullying di media sosial dan lindungi privasi online. Bullying adalah masalah serius yang perlu dicegah dan ditangani. Semua pihak, baik di sekolah, rumah maupun masyarakat, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu. Pornografi adalah materi dalam bentuk gambar, video, teks, atau audio yang secara eksplisit menampilkan aktivitas seksual atau tubuh manusia dengan tujuan merangsang atau memancing hasrat seksual. Konten pornografi umumnya dianggap melanggar norma sosial dan etika dalam banyak budaya karena dapat memengaruhi psikologis, perilaku, dan kesehatan mental. Dampak negatif pornografi. 1. Kesehatan mental dan psikologis. Paparan pornografi yang berlebihan dapat mengaruhi otak, memicu ketergantungan, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. 2. Perilaku sosial. Pornografi dapat mengubah persepsi terhadap hubungan dan seksualitas, serta dapat mengarah pada perilaku negatif, seperti kekerasan seksual atau penurunan rasa hormat terhadap pasangan. Ada cewek tuh, cewek. 3. Kerusakan relasi. Pornografi dapat merusak hubungan pribadi seperti hubungan pernikahan karena dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kecurigaan. 4. Kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada pornografi dapat berdampak pada kesehatan fisik, termasuk menurunkan kepekaan dan stamina seksual. Upaya penanggulangan pornografi, edukasi dan penyuluhan, memberikan edukasi tentang bahaya pornografi pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
regulasi dan kontrol akses, mengontrol konten pornografi di internet melalui kebijakan dan teknologi seperti pemblokiran situs atau parental control. Dukungan sosial dan keluarga. Orang tua dan masyarakat diharapkan memberi perhatian dan dukungan agar anak-anak dapat menghindari paparan pornografi. Secara keseluruhan, pornografi memiliki dampak yang signifikan, sehingga banyak upaya dilakukan oleh pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menanggulangi penyebaran dan melindungi generasi muda dari efek negatifnya. Perubahan dimulai dari diri kita. Setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah lingkungan sekitarnya. Dengan memilih untuk tidak membuli dan tidak mengonsumsi pornografi, kita memberi contoh baik bagi orang lain. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Bawang Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.